Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyami. Kita membahas tentang puasa. Yajibu saumur Ramadana, wajibnya puasa Ramadan. Artinya kapan masuknya wajibnya puasa bulan Ramadan. Pertama, biikmali Sya'ban salasina, dengan sempurnanya bulan Sya'ban selama 30 hari. Kalau Sya'ban hari ini tanggal 30, Bu, berarti ntar malam pasti tanggal 1 Ramadan, begitu. Tapi kalau di kita kan biasanya tuh malam tanggal 30, berarti kalau sekarang nih tanggal 29 Sya'ban, nah malamnya nih menjelang maghrib, pemerintah ru'yah, melihat bulan, menentukan apakah besok tanggal 30 Sya'ban apa tanggal 1 Ramadan, begitu. Tapi kalau ini di pemerintah kita enaknya kayak begitu, Ibu-ibu. Jadi tinggal nunggu pengumuman dari pemerintah. Tapi kalau yang nggak tahu seperti itu ditentukan Ramadan apa enggaknya, nah kita tinggal hitung. Kalau memang hari ini tanggal 29 Sya'ban, otomatis besok bisa jadi tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau hari ini tanggal 30 Sya'ban, pasti entar maghrib udah masuk tanggal 1 Ramadan. Maka di antara yang menentukan wajibnya atau masuknya bulan puasa, bulan Ramadan, dengan sempurnanya bulan Sya'ban selama 30 hari. Satu. Atau yang kedua, au ru'yatil hilali, atau dengan sebab ngelihat bulan. Nah ini kita nih yang ditentukan begini. Cuman kita nggak bisa ngelihat. Ya kenapa? Karena memang ada ilmunya yang disebut dengan ilmu falak. Nah itu kita nggak belajar, kita nggak ngerti. Makanya pemerintah kita ada tuh diutus beberapa daerah, para orang-orang yang ahli ilmu falak, mereka ngelihat apakah udah ada belum tuh hilalnya. Hilal itu kan bulan yang baru pengen keluar, ya baru pengen keluar, ada tanda-tandanya, Bu, sekian cahaya, sekian derajat, sekian, makanya itu dikatakan itu hilal. Nah itu bisa yang kedua. Nah ini kebiasaan kebanyakan orang kita, orang Indonesia, dengan cara apa? Ru'yatul hilal, ya. Nah kalau emang kebanyakan ini, kalau orang-orang Muhammadiyah melihatnya dengan hitungan hisab, dihisab dah. Sekarang mereka udah bisa nentuin tuh, Bu, tanggal 13 April udah masuk bulan Ramadan tanggal 1. Nah kalau kita, apakah pasti tanggal 13 April? Ya ru'yatul hilal dulu nanti. Ya pemerintah kalau ngumumin tanggal 12 April kita puasa, ya udah puasa. Kalau tanggal sesuai dengan tanggal 13-nya, ya tergantung daripada pemerintah kita bagaimana nanti, tergantung daripada ru'yatul hilalnya. Yang ketiga caranya wasubuti ru'yatihi bi'adlin, dengan ditetapkannya melihat bulan. Kayak kita nih, Bu, nggak ngerti masalah ru'yatul hilal, melihat bulan. Tapi ada satu orang bi'adlin, tapi syaratnya satu orang yang adil. Yang adil itu artinya ya yang tidak pernah bohong, yang kita percaya. Nah kalau kita umpama ada satu ulama mengatakan bahwa besok tanggal 1 Ramadan, sekalipun umpama, Bu, pemerintah bilang lusa Ramadannya bukan besok, dan kita percaya kepada itu seorang ulama yang mengatakan bahwa besok adalah tanggal 1 Ramadan, puasa kita wajib walaupun pemerintah bilangnya lusa, ya. Tapi kalau kita ada ulama mengatakan besok saya ngelihat bulan bahwa besok udah tanggal 1 Ramadan, dan kita percaya kepada orang tersebut, maka buat kita wajib puasa. Tapi orang Indonesia kebanyakan nungguin pemerintah, itu yang biar adilnya begitu. Wafi kauli, ada satu kaul mengatakan adlani, dua orang adil, bukan hanya satu, tapi harus ada dua orang adil.
Wasartul wajib, ya, adapun syarat satunya daripada orang yang adil, sifatul uduli, mempunyai sifat-sifat orang-orang yang adil-adil. Jadi walaupun satu orang, tapi dia mencakup sifat adilnya itu sangat banyak. Bukan tukang bohongnya, ya. Oh, dia nggak pernah bohong, baru satu sifat. Nanti sifat-sifat yang lainnya dan harus dia penuhi. Dan ini kebanyakan orang kita nggak mengambil pendapat yang ini. Wafil asahi, menurut pendapat yang paling sahih, la abdun, bukan seorang budak yang lihat. Kalau yang lihat seorang budak bagaimana? Nggak boleh kita terima. Wala wamro'atun, dan juga bukan seorang perempuan, karena yang dikatakan adil di sini harus saksinya yang melihat itu adalah orang laki-laki. Perempuan melihat, walaupun dia orang alim, orang baik, tinggal lihat bulan, dia tentukan bahwa besok bulan Ramadan apakah kita wajib puasa? Enggak. Ya. Di situ. Kenapa? Ya bulan datang. Oh, makanya dia bulan datang, makanya dia tahu kan bulan udah sampai. Kenapa? Sakit-sakit dikit. Wa idza sunnah, apabila kami berpuasa biadlin, dengan sebab percaya dengan ngelihatnya bulan satu orang adil, walam narol hilala, dan kita sendiri nggak ngelihat bulan, ba'da salatina, setelah 30 hari, aftorna, maka dikatakan kita tidak berpuasa. Makanya di sini ibu-ibu, kalau ada kita percaya dengan satu orang yang melihat daripada bulan, yaitu satu orang adil, ya, tapi kita sendiri kurang yakin, maka dianggap puasa kita tidak sah, begitu. Fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Wa in kanatis sama'u, sekalipun adanya itu langit, mushiyatan, terang, artinya tidak dalam keadaan mendung. Mushiyah soalnya terang, ya, artinya tidak dalam keadaan mendung. Wa idza titik. Nah, ini yang kadang-kadang sering terjadi nih, Bu. Wa idza ra'a bi baladin lazima hukmuhul baladul baladul qaribi dunal ba'idi. Wa idza ra'a, apabila melihat bulan hilal, masuknya bulan Ramadan, di baladin, di satu negara, taruhlah kita di Indonesia nih, ngelihat udah masuk bulan Ramadan, lazima hukmuhu, maka wajib pula hukumnya berpuasa, ya, baladul qaribi, negara yang dekat sama Indonesia. Mana? Malaysia, Singapura. Nah, itu wajib mereka puasa. Kalau kita di Indonesia ngelihat bulan, maka umpama di Malaysia nggak kelihatan bulan, di Singapura nggak kelihatan bulan, kenapa? Karena mendung umpama. Tapi di Indonesia ngelihat bulan bahwa udah terjadinya masuk bulan suci Ramadan. Nah, negara yang dekat sama Indonesia itu wajib juga puasa. Begitu maksudnya, ya. Dunal ba'id, bukan negara yang jauh. Kalau yang negara jauh kayak umpama jauhan dari Indonesia, taruhlah ke Mekah, kan jauh negaranya. Apakah wajib puasa buat mereka? Enggak. Kenapa? Karena memang negaranya jauh. Ya, fil asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Wa masafatul ba'idi, adapun perjalanan yang dikatakan jauh adalah masafatul qasri, bolehnya mengkosor sholat. Kalau kosor sholat berapa jaraknya? Udah kita belajarin waktu itu. Jaraknya 100. Kan kalau boleh menjamak itu 83 kali aja 2. 183 kali 2 berapa? 166. Itu kurang lebih, ya. Berarti nggak sama. Kalau ke Malaysia berapa jauhnya, kan begitu, ya. Itu dikatakan jauh itu. Wakila, ada pendapat mengatakan bikhtilafil maqali, dengan matali'i. Ada pendapat yang mengatakan yang dikatakan jauh itu adalah berbedanya terbitnya matahari. Makanya kadang-kadang ada orang begini, ibu-ibu, kok kenapa di Mekah udah puasa hari ini kita enggak? Kita biasanya puasanya besok. Bu, walaupun kita di Indonesia ini bedanya 4 jam.
4 jam lebih cepat dari kita. Sekarang kita jam 2 nih, di Mekah baru jam 11. 2, 1, 12, 11. Sono baru jam 11 siang, belum zuhur, itu udah jam 2 siang. Ya, berarti lebih cepat mana? Lebih cepat sono sehari dibandingkan, walaupun kayaknya 4 jam, tapi sebenarnya hampir 1 hari lebih. Makanya kalau di sini kalau dibilang kok lebah, kenapa kan apa istilahnya, kiblat kita sholat aja ngadapnya ke Ka'bah, kenapa puasa bisa beda? Itu beda matolik namanya, beda tempat terbitnya matahari. Jangan jadi patokan buat di sono. Ya kayak Lebaran di sono lebih dulu bu, ya di sini belakangan. Ya, karena pernah kejadian dulu tuh waktu saya masih tinggal di sana, itu saya habis sholat Id dari Masjid Haram, saya pulang, saya dulu kan tahun dulu nggak ada handphone kan, jadi lari kemana? Ke wartel. Ke wartel saya telepon di sini lagi pada puasa orang tua. Ya, dibilang apa? Enak lu udah lebaran, gua masih puasi gitu. Artinya apa? Beda sehari emang, hampir beda sehari. Nah itulah makanya matoliknya itu tempat terbitnya matahari beda, makanya jangan jadi patokan. Makanya kita gimana masuknya bulan suci Ramadan tadi itu biasanya kita dengan sebab ditentukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah kita bilang ru'yatul hilal, ngelihat, ya udah ditentukin besok puasa atau lusa yang puasa, begitu kurang lebih. Qultu hadzal ashah, inilah pendapat yang paling sahih, wallahu a'lam. Wa idza lam yujab 'alal baladil akhar. Nah, ini Bu, masalah nih. Kayak kita kan begini Bu, di Jakarta sekarang jam 2, kita lari aja Bu ke Kalimantan. Kita ke Kalimantan itu beda 2 jam, 1 jam. Ya kalau ke Kalimantan beda 1 jam. Di sini jam 2, sana udah jam 3. Apalagi kalau ke Papua berapa jam? 2 jam. Ya, di sini jam 2, sana udah jam 4. Nah, kita jam 6, di sana udah taraweh. Kita buka puasa aja belum, di sana udah taraweh kan begitu. Nah, sekarang bagaimana nih umpama terjadi? Ya. Wa idza lam yujab 'alal baladil akhar, apabila tidak diwajibkan puasa di atas satu negara lain. Umpama negara kayak gini, kayak kita nih, kita lagi ini pernah kejadian dulu begini Bu. Kita orang kalau yang umroh di mau masuk Ramadan atau di akhir Ramadan, mereka kan kadang-kadang berangkat nih pulangnya, kebanyakan pulang orang di tanggal 30 Ramadan begitu ya. Nah orang-orang Mekah, orang-orang Saudi besoknya kan lebaran, dia pulang dari sono sampai ke Indonesia kan di sononya lebaran, di kita belum. Nah bagaimana nih hukumnya? Ini dia, wa idza lam yujab 'alal baladil akhar, apabila tidak diwajibkan atas satu negara lain, pasaparo, maka dia pergi ilaihi, ke negeri yang belum wajib, minal badali ru'yati, dari negara yang pernah lihat ru'yatul hilal. Fal asahhu, maka menurut pendapat yang paling sahih, annahu yuwafiquhum, maka sesungguhnya orang tersebut harus menyamakan kepada mereka fi saumi akhir, harus puasa di hari yang kemudian. Kayak begini Bu, yang saya bilang tadi ya, kalau kita untuk umpamalah kita mau pulang nih, yang gampang dari Mekah ya, dari Mekah kita di sono udah mulai puasa tanggal 1 Ramadan. Pas kalau baru pulang, kita pulangnya kebetulan pagi lagi dari sono, sampai di Indonesia kan pasti siang ya, zuhur lah kira-kira. Di sini, sedangkan di sini baru tanggal 30 belum puasa. Di sono udah kita puasa, dah puasa wajib tetap Bu, puasa dulu di sono. Nanti dia musafir, pas sampai Indonesia kagak dalam keadaan puasa, belum masuk tanggal 1 Ramadan, ya udah berarti kita belum puasa. Walaupun tadi awal paginya kita udah ada di negara yang udah wajib puasa Ramadan, udah menentukan tanggal 1 Ramadan. Karena kita musafir dan masuknya belum puasa di negara itu, maka tidak wajib atau belum dihitung
puasa. Walaupun Bapak saya kuat nih, puasa aja terus, nggak jadi puasa Ramadan. Paham? Jelas Bu? Hah? Kalaupun dia nggak dibatalin, itu bukan puasa Ramadan. Ya, tapi nanti begini, apakah nanti haram apa enggak? Nanti kita bahas bab berikutnya. Ya, kenapa? Karena ada beberapa nanti setelah nisfu Sa'ban, itu setelah nisfu Sa'ban ada beberapa hukum puasa itu, ada yang tetap wajib, ada yang tetap haram. Cuma dua nanti. Setelah kita malam nisfu Sa'ban, ya, menjalankan 15 hari menjelang puasa. Bagaimana hukum puasa? Ada yang tetap wajib, ada yang haram, tergantung keadaannya seperti apa, begitu. Ya. Saya jawab aja sekarang kan. Kalau seandainya ibu-ibu masih punya kodok Ramadan nih, udah masuk tanggal 15 Sya'ban, sedangkan masih ada puasa kodok Ramadan utang, bagaimana? Wajib puasa hari itu. Ya, artinya besokannya wajib puasa kodok. Kenapa? Karena kalau udah ketemu Ramadan ada hukum yang berikutnya. Karena kan hukum wajibnya puasa kodoknya wajib di situ. Karena apa? Karena waktunya udah mepet. Apalagi kalau dia punya kodok Ramadan 14 hari, umpama nih, dia punya kodok 14 hari, sedangkan sekarang udah tanggal 15 Sya'ban, berarti kan pas-pasan. Maka besok pagi wajib dia puasa. Nggak puasa, dosa. Kok dosa? Kan kodok doang, bisa tahun depan, bisa habis Lebaran, bisa benar, tapi ada hukum. Orang-orang yang kayak begitu, dia kalau dia nggak berpuasa, hukumnya wajib, berarti dosa. Begitu, paham maksudnya? Kecuali begini ibu-ibu, ini udah tanggal 15 Sya'ban, dia punya kodok Ramadan cuma 2 hari. Kodok Ramadan ini cuma 15 hari, kan masih banyak waktunya. Tapi lebih baik dia kodokin buru-buru. Tapi kalau udah mepet waktunya, udah tinggal 3 hari Ramadan, masih punya kodok 2 hari, belum kodok juga, wajib besok dia puasa. Ya, wajib dia berpuasa. Kenapa? Karena orang tersebut sudah waktunya dalam keadaan mepet. Kan bisa habis Lebaran, benar, habis Lebaran bisa. Cuma tetap wajibnya tetap, jadi dosa tetap wajib kodok. Yang kedua, setiap 1 hari dibayar 1 mud, 1 liter lah, taruh 1 liter kurang 1 liter beras, bayar itu. Berapa hari kemarin Ramadan tahun kemarin belum dikodokin? Oh 2 hari, berarti tetap kodoknya wajib 2, tapi ditambah dengan 2 mud, 2 liter kurang, taruhlah 2 liter, bayar itu wajib. Ya, kenapa dibayar kodoknya tetap wajib, bayar mudnya itu karena dia sudah ngelewatin Ramadan. Artinya nih, Ramadan ketemu Ramadan, maka dia wajib bayar mudnya. Begitu maksudnya. Kalau cuma dua ya, dan lain-lain sebagainya. Kayak jadi masalah tuh ibu, puasa-puasa kita yang dulu, puasa dulu yang baru-baru balik, ada nggak kira-kira? Udah kodokin belum? Nah itulah, makanya kalau bisa kayak puasa Rajab begini, mendingan kita kodok. Ya, kalau yang mau puasa, besok udah mau masuk Sya'ban, saya nggak usah niat puasa Sya'ban, saya niatin puasa kodok aja. Mendingan puasa kodok itu bisa ngeberhentiin daripada mudnya. Nah mud itu tetap wajib dibayar. Ya, mud itu wajib bayar. Sekarang beginilah Bu, umur 15 tahun punya kodok umpama 5 hari doang, belum dikodok. Sekarang umur berapa? 50 tahun. 15 ke 50 35 ya, 35. Tetap kodoknya 5, tapi mudnya 5 kali 35. 5 kali 35 berapa? 5 kali 35 25, 52, 3 kali 5 15, 175. Bayar 175 liter Bu, 3 karung lebih, hampir lah 3 karung ya. 3 karung kalau yang 60 180 ya, taruhlah 3 karung yang 160. Itu wajib. Kebanyakan orang kita nunggu mati dulu baru bayar mud. Betul nggak? Nah iya, kebanyakan kita Bu orang nunggu mati. Makanya supaya nggak bayar mudnya, supaya putus, kalau niat puasa kodok, niat puasa sunnah, niatin puasa kodok, mendingan itu. Jadi mudnya putus Bu. Itu umur 15 tahun, umur 16 tahun
Lahir berapa hari lagi? Umur 17 tahun pernah nggak puasa? Pernah. Nah tambah terus itu. Mohon maaf, saya bukan riak. Kalau saya puasa Senin Kemis, saya niatin buat kodok aja deh. Kayak puasa Rajab kemarin puasa, niatin apa? Niat kodok Ramadan. Kita nggak tahu dulunya, Bu. Ya makanya sudah kita tahu ilmunya ya kita bayar sekarang. Bayar ya itu. Kalau punya duit kita kasih aja berasnya ke orang-orang miskin, kita nyicil. Kalau orang bilang kita nyicil. Kadang-kadang kan ada orang angkat pidyah berapa? Angkat pidyahnya cuma 200 liter. 200 liter. Kodoknya berapa banyak dulu-dulunya? Kan nggak ketahuan juga, ya. Naudzubillah. Nah itu kewajiban, namanya kewajiban ya. Jadi begitu kurang lebih. Jadi kalau kita ada di negara, satu negara, sebaliknya begitu juga. Kita ada di Indonesia belum puasa, sampai ke Mekah udah puasa, berarti kita kodok sehari. Umpama nih tanggal 30 Sya'ban di kita, kan belum puasa kita nih. Sampai di Mekah udah tanggal 1 Ramadan, berarti orang-orang sono lagi pada puasa. Kita udah puasa nggak? Belum. Berarti kodok sehari. Begitu maksudnya. Ya. Nah sebaliknya, auman safaro minal baladil akhori. Barang siapa yang pergi dari satu negara lain ila baladir ru'yati, ke negara yang berpuasa, idahu ma'ahum, maka dia id, artinya lebaran bersama dengan dia, wa qadha yauman, dan sehari itu kodok itu. Oh. Ya, sama Bu, kodokin sehari. Begitu. Paham gak? Kayak tadi tuh saya bilang, kita dari Indonesia belum, umpama kita ini Bu, kan banyak tuh orang-orang kita yang umroh sebulan Ramadan, dia berangkatnya di tanggal 30, belum Ramadan kita nggak puasa, sampai sono udah tanggal 1, berarti kurang berapa? Kurang sehari dia puasa. Kodok itu wajib. Enak dong gue jadi kurang sehari puasanya lah, bukan kurang sehari, tetap aja lo kodok. Ya, walaupun dosa sih enggak. Kenapa? Karena memang dalam kondisi kita di negara yang belum masuk bulan Ramadan. Begitu maksudnya. Paham kan maksud saya Bu? Paham ya? Seperti itu keadaannya. Kayak kita begini, kita berangkat dari Jakarta, berangkatlah ke Papua. Kita baru berangkat sini dari jam 4, sampai sono udah maghrib. Sono taruhlah jam 7, udah maghrib kan? Di sini baru jam 5-an, jam 4, belum buka. Tapi kita udah sampai sono udah maghrib, buka. Begitu maksudnya. Jadi ngikutin di tempat di mana kita ada. Atau kita baliknya dari sono, dari Papua ke Jakarta, di sono kita udah mau maghrib, taruh berangkat umpama berangkat jam 6, kan udah mau maghrib, sampai sini jam 5, ya mundur lagi puasa, nambah waktunya. Jangan ikutin waktu sono, ikutin di mana kita berada di tempat tersebut. Maksudnya demikian, ya, yang ngikutin ke di mana ada kita. Ma wa qadha yauman wa man asbaha mu'idan, barang siapa di pagi hari dalam keadaan melaksanakan id, kayak kita lagi lebaran nih, berarti kan nggak puasa, pasarat, maka dia pergi, pasarat safinatuhu, berlayarlah kapalnya, ila baladatin ba'idatin, ke negara yang jauh, ahluha siyamun, penduduk negaranya dalam keadaan puasa. Bal asah, menurut pendapat yang paling sahih, annahu yumsiku baqiyatal yaum, maka dia wajib menahan, artinya nggak boleh makan, nggak boleh minum sisa daripada waktunya sampai berbuka, tapi dia tetap dihitung dia tidak berpuasa. Kayak begitu tadi yang saya jelasin. Oke, saya bilang tadi kita masuk dari Jakarta, dari Indonesia 30 Sya'ban, belum Ramadan, pergi umroh ke Mekah, lagi pada puasa, sampai sono umpama siang, boleh makan, haram, tahan sampai maghrib. Kenapa? Karena orang-orang sono lagi pada puasa, dan kita tetap wajib satu hari qadha. Hari itu nggak puasa, tetap wajib qadha. Begitu. Ya. Jelas? Faslun an-niyatu. Wallahu a'lam.